Di tengah riuhnya kehidupan di perantauan, tak pernah terlintas dalam benakku bahwa perjalanan sebagai seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, akan mengantarku pada sebuah persimpangan takdir yang tak terduga. Sebuah momen di mana seorang CEO yang selama ini dikenal karena arogansi dan kesombongannya, pada akhirnya harus bertekuk lutut di hadapanku, seorang pekerja migran yang kerap dipandang sebelah mata. Saat itu, hari-hari di pabrik raksasa yang menjadi tumpuan hidup ribuan orang di negeri asing itu mendadak dihentikan oleh sebuah musibah tak terhindarkan, kerusakan mesin total. Sebuah kegagalan sistemik yang begitu parah sehingga para teknisi lokal, dengan segala pengalaman dan keahlian mereka, kompak angkat tangan. Mereka menyerah, meninggalkan jejak keputusasaan di wajah-wajah yang sebelumnya penuh keyakinan, dan membuka tirai bagi drama yang akan mengubah segalanya. Aku, yang selama ini hanya menjadi bagian kecil dari roda besar industri tersebut, akan segera menemukan diriku berada di pusat pusaran peristiwa yang akan menguji batas-batas kesabaran, kepercayaan diri, dan keberanian yang tak pernah kuduga kumiliki. Ini bukan sekadar tentang memperbaiki mesin, melainkan tentang menegaskan kembali nilai sebuah eksistensi. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di pabrik ini, sosok pimpinan tertinggi perusahaan itu sudah terpatri sebagai lambang keangkuhan dan kesombongan yang luar biasa. Tuan Richard, nama yang kerap disebut dengan nada hormat bercampur ketakutan oleh para karyawan, memiliki aura dominan yang menyesakan. Setiap kali pandangannya bersirobok denganku, seolah-olah ada gelembung jijik yang melingkupinya. Kata-kata pedasnya selalu terucap dengan mudah, menusuk langsung ke ulu hati tanpa tedeng aling-aling. Kamu hanya buruh rendahan. Jangan sok pintar. Hardiknya suatu kali, tatapannya menyiratkan ejekan yang tak terperi, seolah aku adalah noda yang tak layak berada di sekitarnya. Tentu saja, perkataan itu menggores luka, menimbulkan amarah dan rasa tidak dihargai yang mendalam. Namun, aku memilih untuk diam, menelan pahitnya penghinaan, dan membiarkan waktu menjadi saksi. Ada keyakinan yang tertanam kuat dalam diriku, sebuah bisikan nurani bahwa suatu saat nanti, Tuhan akan menunjukkan siapa yang benar-benar memiliki nilai sejati, dan bahwa harga diri seseorang tidak bisa diukur dari label jabatan atau status sosial semata, melainkan dari esensi dan integritas diri yang sesungguhnya. Keyakinan itu adalah jangkar yang menahan badai emosi dalam hatiku, memberiku kekuatan untuk terus melangkah dan percaya pada takdir yang sedang dianyam. Dan hari itu pun tiba, tiba-tiba dan tanpa peringatan, bagaikan petir di siang bolong yang menyambar ketenangan. Pabrik yang setiap harinya gemuruh dengan deru mesin dan hiruk-pikuk aktivitas produksi, mendadak lumpuh total. Hening yang mencekam segera menyelimuti setiap sudut ruangan, menggantikan melodi industri yang menjadi denyut nadinya. Mesin utama, jantung operasional yang menggerakkan seluruh lini produksi, sebuah kompleks mekanis raksasa yang bertanggung jawab atas output miliaran dolar, tiba-tiba berhenti berputar. Roda-roda gigi yang sebelumnya berputar sempurna kini dia membeku, lampu-lampu indikator padam, dan layar-layar kontrol menampilkan pesan error yang mengerikan. Ribuan karyawan yang bergantung pada kelancaran pabrik ini, dari manajer hingga pekerja lantai, sontak dilanda kepanikan massal. Bisikan-bisikan ketakutan segera berubah menjadi desas-desus tentang kebangkrutan, sebab setiap menit yang terbuang berarti kerugian finansial yang tak terhitung, mengancam masa depan perusahaan dan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup padanya. Tim teknisi asing yang didatangkan khusus dari berbagai negara maju, dengan reputasi mumpuni dalam menangani masalah kompleks apapun, mencoba memperbaiki. Mereka membawa peralatan canggih, menerapkan berbagai protokol perbaikan, namun hasilnya nihil. Semua usaha mereka, satu persatu, berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan, memperdalam jurang keputusasaan yang menganga di hadapan semua orang. Aku berdiri di sudut ruangan, sedikit tersembunyi di balik tumpukan bahan baku, mengamati pemandangan kekacauan yang terhampar di depanku. Dari sana, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana para insinyur dengan jas laboratorium putih mereka tampak begitu kebingungan. Wajah-wajah mereka keruh diselimuti keringat dan frustrasi yang mendalam. Mereka berdiskusi dengan nada tegang, sesekali menggaruk kepala, atau menunjuk-nunjuk diagram mesin yang rumit dengan ekspresi putus asa. Di tengah kekacauan itu, Tuan Richard, sang CEO, tampak mondar-mandir dengan langkah gelisah. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol, menunjukkan tingkat stres yang luar biasa. Namun, betapapun tegangnya situasi, ia masih berusaha mempertahankan topeng kesombongannya. Ia sesekali melemparkan perintah dengan suara keras, seolah-olah segala sesuatu akan baik-baik saja dengan sendirinya,
seolah-olah ia masih memegang kendali penuh atas situasi yang sudah di luar kendalinya. Namun, aku bisa membaca dengan jelas dari sorot matanya yang sesekali melirik ke arah mesin yang mati. Di sana terpancar ketakutan yang mendalam, sebuah ketakutan primordial akan kehilangan kekuasaan, kekayaan, dan reputasi yang telah ia bangun dengan susah payah. Ketakutan itu adalah pengkhianat yang tak sengaja mengungkap sisi rentan dari pria arogan tersebut. Sebuah celah kecil dalam dinding kesombongan yang ia dirikan dengan begitu kokoh. Jangan cuma berdiri saja. Kalian semua dibayar mahal, tapi tak berguna sama sekali. Hardiknya dengan suara menggelegar, membentak para teknisi yang sudah kelelahan dan nyaris menyerah di hadapannya. Kata-katanya memecah keheningan yang mencekam, menambah tekanan yang sudah tak tertahankan. Para teknisi itu hanya bisa menunduk, menerima makian tanpa perlawanan. Wajah mereka menunjukkan perpaduan antara kelelahan fisik dan mental, serta rasa malu yang mendalam karena tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Aku hanya bisa menarik napas panjang, berusaha menahan diri agar tidak bereaksi, berusaha tetap pada posisiku sebagai pengamat yang tak terlihat. Namun, jauh di dalam hatiku, sebuah gejolak tak tertahankan mulai bergolak. Gejolak itu bukan sekadar amarah atas perkataan Tuan Richard, melainkan perpaduan antara rasa tidak adil, keinginan kuat untuk membantu, dan keyakinan yang menggerogoti. Aku tahu aku memiliki sesuatu yang mungkin bisa mereka gunakan, sebuah pengetahuan yang tersembunyi di balik statusku yang rendah. Hati kecilku berteriak, mendesakku untuk berbuat sesuatu, untuk membuktikan bahwa nilai seseorang tidak bisa diukur dari jabatan, melainkan dari kontribusi nyata yang bisa diberikan saat dibutuhkan, terlepas dari siapapun dirinya. Sebuah bisikan pemberontakan terhadap sistem yang meremehkan, bersemayam kuat dalam dadaku, menantangku untuk keluar dari bayang-bayang. Aku tahu cara memperbaiki mesin itu. Keyakinan itu muncul dari pengalaman bertahun-tahun yang tak terduga. Sebelum merantau ke negeri orang, sebelum menjadi seorang TKI yang kerap dipandang sebelah mata, aku pernah menghabiskan masa mudaku bekerja di sebuah bengkel besar di kampung halaman. Bukan sembarang bengkel, melainkan bengkel khusus yang menangani berbagai jenis mesin industri berat dan alat-alat produksi, mulai dari mesin pres raksasa hingga generator pembangkit listrik. Di sana, di antara oli, besi, dan deru mesin, aku belajar banyak tentang prinsip-prinsip dasar mekanika, elektronika, dan sistem hidrolik yang menjadi tulang punggung mesin-mesin industri. Mesin di pabrik ini memang jauh lebih besar, lebih kompleks, dan dilengkapi dengan teknologi yang lebih modern dibandingkan yang pernah kutangani di bengkel dulu. Namun, aku bisa melihat dengan jelas bahwa prinsip kerja dasarnya, logika di balik kerusakan yang terjadi, dan cara-cara perbaikan fundamental, pada dasarnya sama. Ada pola-pola universal yang berlaku di setiap jenis mesin. Namun, keraguan yang besar menggerogoti hatiku. Aku hanyalah seorang TKI, seorang pekerja migran dengan status sosial yang rendah di negeri ini. Apa mungkin seorang seperti diriku, yang selama ini hanya dianggap buruh rendahan, akan dipercaya untuk menangani mesin vital yang telah membuat para teknisi ahli angkat tangan? Akankah suaraku didengar? Atau hanya akan menjadi bahan tertawaan yang semakin mempermalukan diriku? Pertanyaan itu berputar-putar di benak, menguji tekad dan keberanian yang mulai tumbuh. Keadaan di pabrik semakin kacau, mencapai titik kritis yang tak bisa lagi ditolerir. Jarum jam terus berputar tanpa ampun, dan setiap detiknya berarti kerugian finansial yang mencapai angka miliaran, mengancam untuk menenggelamkan perusahaan ke jurang kebangkrutan total. Para manajer keuangan sudah mulai menunjukkan grafik proyeksi kerugian yang menakutkan, desas-desus PHK massal mulai santer terdengar di antara para karyawan, dan suasana kepanikan telah berubah menjadi keputusasaan yang melumpuhkan. Di tengah atmosfer yang mencekik itu, sebuah dorongan kuat yang tak bisa lagi kutahan muncul dari dalam diriku. Ini bukan lagi tentang harga diri pribadi, melainkan tentang ribuan nyawa yang terancam. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa keberanian yang kumiliki, lalu melangkah maju, perlahan tapi pasti, menuju kerumunan para insinyur dan pimpinan yang masih berdebat sengit. "Tuan, izinkan saya coba," kataku pelan. Suaraku nyaris tenggelam di antara kebisingan dan ketegangan, namun entah bagaimana, berhasil menarik perhatian. Semua mata menoleh ke arahku. Tatapan mereka dipenuhi rasa terkejut, bingung, dan meremehkan. Lalu, bagai sebuah komando, terdengar gelak tawa yang pecah dari Tuan Richard. Tawanya nyaring, menusuk, dan penuh ejekan. Seolah apa yang baru saja kucapkan adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar. Tawanya yang nyaring itu bergaung di seluruh ruangan, memperkeruh suasana yang sudah tegang.
Mata Tuan Richard membelalak, ekspresinya memancarkan kemarahan dan penghinaan yang tak bisa disembunyikan. Kamu, hanya seorang buruh migran berani-beraninya bicara di sini? Jangan buang waktuku dengan leluconmu yang murahan. Suaranya menggelegar, bagai cambuk yang mencabik-cabik harga diriku di depan semua orang. Kata-kata itu, diucapkan dengan intonasi yang meremehkan dan tatapan penuh jijik, membuatku merasakan panas di pipi dan jantung yang berdebar kencang. Para staf dan teknisi yang tadinya terkejut, kini terdiam seribu bahasa. Tak ada satupun yang berani membela atau bahkan sekadar menatapku dengan simpati. Mereka menunduk, takut akan amarah Tuan Richard yang tak mengenal kompromi. Dalam kesunyian yang tiba-tiba itu, aku merasakan diri seolah-olah sendirian, terisolasi dalam lingkaran penghinaan yang dibuat oleh orang yang berkuasa. Pikiran untuk menyerah dan kembali ke sudut gelapku sempat melintas. Namun di saat yang sama, ada api kecil di dadaku yang menolak untuk padam. Api itu adalah tekad untuk membuktikan bahwa status sosial tidak menentukan kemampuan, dan bahwa keberanian sejati seringkali ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, jauh dari sorotan mata dan gemerlap jabatan. Penghinaan itu, alih-alih meruntuhkanku, justru mengobarkan semangat perlawanan dalam diriku. Namun, harapan seolah tipis. Jam-jam berlalu, dan setiap solusi yang dicoba oleh tim ahli satu persatu menemui kegagalan. Keadaan semakin genting, dan keputusan untuk menutup pabrik secara permanen sudah di ambang pintu. Dalam keputusasaan yang melanda, saat semua mata menatap ke arah mesin yang membisu dengan tatapan kosong, aku kembali melangkah maju. Kali ini, suaraku lebih tegas, lebih mengandung keyakinan, meskipun gemetar. Tuan, saya mohon, beri saya satu kesempatan terakhir. Kalau saya salah, tak perlu bayar. Tapi kalau berhasil, beri saya kesempatan bicara, 5 menit saja di depan semua orang. Aku menatap langsung ke mata Tuan Richard, berusaha menyampaikan ketulusan niatku. Suasana mendadak hening, kali ini bukan karena ejekan, melainkan karena keheranan dan kehabisan akal. CEO itu menatapku dengan mata menyipit, mempertimbangkan antara risiko dan secercah harapan terakhir yang ditawarkan. Ia mendengus kasar, seolah membuang sisa-sisa kesombongan yang masih melekat padanya. Lalu, dengan gerakan tangan yang tiba-tiba dan kasar, ia menunjuk ke arah mesin yang mati. Baik, buktikan. Tapi ingat, kalau gagal, anggap dirimu sudah habis di sini. Bukan hanya di pabrik ini, tapi di seluruh negeri ini. Ancaman itu, lebih dari sekadar peringatan, adalah sebuah dekrit yang akan menentukan nasibku di tanah asing ini. Sebuah pertaruhan besar yang akan mengubah segalanya, atau menghancurkan sisa-sisa impian yang kumiliki. Tanganku gemetar saat menyentuh panel mesin yang dingin dan mati. Rasa gugup bercampur adrenalin membanjiri seluruh indera. Namun aku berusaha menguasainya dengan menarik napas dalam-dalam. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan ingatan mengalir deras, menarik setiap detail pengalaman yang pernah kutumpuk di bengkel lama. Aku mengingat suara-suara mesin yang pernah kudengar, getaran dari setiap komponen yang berputar, bau oli yang familiar, bahkan sensasi tekstur logam di bawah ujung jariku. Semuanya kembali hidup dalam benakku, membentuk sebuah peta diagnostik yang kompleks. Perlahan, dengan keyakinan yang mulai tumbuh, aku mulai bekerja. Membuka panel utama yang besar dan berat dengan hati-hati, memastikan setiap skrup dan klem terlepas dengan benar. Aku mengecek setiap jaring kabel yang rumit, mencari tanda-tanda korsleting atau putusnya sambungan. Kemudian, aku menemukan masalah intinya, sebuah sekring utama yang meleleh, menyebabkan seluruh sistem mati. Mengingat ketersediaan suku cadang yang terbatas dan waktu yang sempit, aku memutuskan untuk melakukan improvisasi sederhana. Dengan beberapa alat seadanya dan komponen cadangan yang kudapatkan dari gudang kecil, aku mulai merangkai pengganti sekring darurat. Semua mata di ruangan itu menahan napas, menatap setiap gerakanku dengan intensitas yang tak pernah kulihat sebelumnya. Udara terasa tebal dengan ketegangan, seolah waktu sendiri telah berhenti, menunggu hasil dari pertaruhan besar ini. Setelah hampir 1 jam berlalu, waktu yang terasa bagai berabad-abad, keringat bercucuran deras dari dahiku, membasahi wajah dan menetes ke lantai. Tanganku kotor oleh oli dan debu, namun fokusku tak pernah goyah. Sepanjang waktu itu, Tuan Richard tetap berdiri di dekatku, dengan tangan terlipat di dada, menatapku penuh sinis dan keraguan yang tak kunjung pudar. Setiap kali aku meliriknya, tatapannya seolah mengatakan, "Aku tahu kamu akan gagal." Tapi, saat ini,
Aku tak peduli lagi dengan tatapan atau prasangka siapapun. Ada keyakinan yang membara dalam diriku, sebuah kepercayaan teguh pada kemampuan yang telah kupupuk bertahun-tahun. Aku percaya pada setiap sentuhan tanganku, pada setiap keputusan yang kubuat, dan pada setiap potongan pengalaman yang kuingat. Aku menutup kembali panel terakhir, memastikan semuanya terpasang dengan erat. Lalu, dengan segenap keberanian yang tersisa, aku menekan tombol daya utama. Untuk sesaat, tak ada yang terjadi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, membuat jantungku berdebar lebih kencang. Namun, tiba-tiba, sebuah getaran halus merambat dari dasar mesin, diikuti oleh dengungan rendah yang semakin menguat. Dan kemudian, dengan suara menggelegar yang memekakkan telinga, mesin raksasa itu menyala kembali, lampu-lampu indikatornya berkedip hijau, dan roda-roda giginya mulai berputar dengan irama yang mantap. Keheningan pecah, digantikan oleh suara mesin yang telah hidup kembali. Ruangan yang tadinya dipenuhi ketegangan dan keputusasaan, kini langsung bergemuruh oleh sorakan sukacita yang meledak-ledak. Suara tepuk tangan membahana, bercampur dengan pekikan gembira para karyawan yang tak bisa menahan euforia. Para teknisi, yang sebelumnya telah angkat tangan, kini menatapku dengan mata membelalak penuh ketidakpercayaan dan kekaguman. Mereka saling berpandangan, seolah memastikan bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah ilusi. Beberapa di antara mereka bahkan mendekat, memeriksa mesin dengan teliti, seolah tak percaya bahwa kerusakan parah itu bisa diatasi oleh tangan seorang TKI yang mereka remehkan. Karyawan yang tadinya panik, kini berlarian ke segala arah, menyampaikan kabar baik ke seluruh lini produksi, menyebarkan gelombang kelegaan. Perlahan tapi pasti, roda-roda produksi mulai berputar kembali, ban berjalan bergerak, dan suara-suara aktivitas pabrik kembali mendominasi, mengusir bayang-bayang kebangkrutan yang sempat menghantui. Pabrik yang beberapa jam sebelumnya mati total, kini hidup kembali, berdenyut dengan energi baru. Dan semua itu, keajaiban yang menyelamatkan ribuan nyawa dan masa depan perusahaan, terjadi dari tangan seorang tenaga kerja Indonesia yang selama ini diremehkan, dipandang sebelah mata, dan dianggap tak lebih dari buruh rendahan. Momen itu adalah bukti nyata bahwa kemampuan dan keberanian bisa datang dari siapa saja, di mana saja, dan melampaui segala bentuk prasangka. Aku berdiri di sana, napas tersengal, masih merasakan getaran mesin yang baru saja kuhidupkan kembali. Keringat masih membasahi wajahku, namun rasa lelah itu bercampur dengan euforia kemenangan yang manis. Perlahan, aku mengangkat pandangan, menatap langsung ke arah Tuan Richard. Wajahnya yang semula merah padam dan penuh kesombongan, kini pucat pasi, seperti tanpa darah. Matanya membelalak, ekspresi kaget dan shock yang mendalam terpancar jelas, seolah ia baru saja menyaksikan hantu. Untuk pertama kalinya, dinding kesombongan yang selalu ia pertahankan dengan kokoh di sekeliling dirinya runtuh berkeping-keping. Topeng arogansi yang selalu ia kenakan kini terlepas, memperlihatkan kerentanan yang belum pernah kutahu ia miliki. Perlahan, dengan langkah yang berat dan ragu-ragu, ia mulai berjalan ke arahku. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah pengakuan, sebuah penurunan ego yang menyakitkan. Dan kemudian, sebuah kejadian yang mengejutkanku, dan seluruh orang yang menyaksikan di ruangan itu, terjadi. Tuan Richard, CEO perusahaan yang berkuasa itu, tiba-tiba berlutut di hadapanku. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. "Maafkan aku salah menilaimu," ucapnya dengan suara serak dan bergetar, nyaris tak terdengar, namun menggema di seluruh ruangan yang hening. Suara itu adalah pengakuan paling jujur yang pernah kudengar darinya. Aku terdiam, membeku di tempat, mencerna apa yang baru saja terjadi. Rasanya seperti waktu berhenti, dan aku menyaksikan sebuah adegan yang melampaui segala ekspektasi. Hatiku berdesir, perpaduan antara kelegaan, kepuasan, dan sedikit rasa haru yang tak terduga. Semua orang di ruangan itu, dari teknisi hingga manajer, kini menjadi saksi bisu bagaimana orang yang selama ini selalu merendahkan, menghina, dan memandang rendah orang lain, kini tunduk dengan penuh penyesalan di hadapan seorang TKI. Pemandangan ini begitu kuat, begitu menggugah, sehingga menciptakan keheningan yang mendalam, lebih dari sekadar hening karena terkejut. Itu adalah hening penuh refleksi. Saat itulah, sebuah kesadaran mendalam menembus benakku, bagai cahaya terang yang menerangi kegelapan. Aku menyadari, dengan segala kejernihan, bahwa harga diri sejati seorang manusia tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya jabatan yang disandang, luasnya harta benda yang dimiliki, atau bahkan seberapa berpengaruhnya kekuasaan yang dipegang.
Tidak, harga diri sejati justru lahir dari kedalaman kemampuan yang kita miliki untuk berbuat sesuatu, dari ketulusan niat untuk membantu, dan dari keberanian untuk melangkah maju meskipun dihadapkan pada cemoohan dan prasangka. Momen ini adalah pencerahan, sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya, yang mengubah bukan hanya pandanganku terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diriku sendiri. Aku bukan siapa-siapa, Tuan, jawabku lirih, suaraku masih sedikit serak karena emosi yang bergejolak. Kata-kata itu kuucapkan bukan sebagai bentuk kerendahan hati yang dibuat-buat, melainkan sebagai penegasan bahwa identitasku tak perlu dibumbui gelar atau jabatan. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Sama seperti setiap individu lainnya yang bekerja keras, yang memiliki mimpi, dan yang juga memiliki kontribusi, sekecil apapun itu. Ada keheningan panjang setelah kata-kataku, sebuah jeda yang syarat makna. Tuan Richard perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang tadi memerah kini berkaca-kaca, penuh penyesalan yang tulus. Ia mengangguk pelan, sebuah anggukan yang dalam, seolah mengukuhkan penerimaan dan pemahamannya akan esensi kemanusiaan yang baru saja ia rasakan. Dalam tatapannya, tak ada lagi jejak kesombongan, hanya ada rasa hormat yang mendalam dan sebuah janji tak terucapkan untuk melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Momen itu adalah sebuah titik balik, tidak hanya bagiku tetapi juga baginya. Sebuah pengingat bahwa di balik segala strata sosial dan kekuasaan, setiap insan berhak atas penghargaan yang setara, atas martabat yang tak tergoyahkan, semata-mata karena statusnya sebagai manusia. Pengakuan itu adalah kemenangan terbesar, jauh melebihi perbaikan mesin yang baru saja kulakukan. Sejak hari yang mengubah segalanya itu, pandangan orang-orang di pabrik terhadapku berubah secara drastis, bagaikan siang dan malam. Aku bukan lagi sekadar TKI atau buruh rendahan yang selalu dipandang sebelah mata. Aku adalah penyelamat pabrik, julukan baru yang disematkan kepadaku dengan nada hormat dan kagum. Tuan Richard sendiri, setelah insiden itu, menunjukkan perubahan sikap yang mengejutkan. Ia tidak hanya menghentikan semua bentuk penghinaan dan cemoohan, tetapi juga secara aktif mencari caraku untuk terlibat dalam diskusi teknis, bahkan mengundangku ke rapat-rapat penting yang sebelumnya mustahil bagiku. Ia meminta masukan, menghargai pandanganku, dan bahkan menciptakan posisi baru untukku di tim teknis, lengkap dengan gaji dan fasilitas yang jauh lebih baik. Lingkungan kerjaku menjadi jauh lebih inklusif dan suportif. Rekan-rekan kerja, dari teknisi hingga manajer, kini memperlakukanku dengan respek, mengakui kemampuanku, dan seringkali datang meminta saran. Aku bukan hanya mendapatkan pengakuan, tetapi juga persahabatan dan kepercayaan yang tulus. Dan itulah momen yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Momen ketika seorang CEO arogan bertekuk lutut, bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena kekuatan keahlian, keberanian, dan pengakuan akan martabat manusia yang sejati, yang akhirnya menang atas kesombongan dan prasangka. Ini adalah bukti bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, memiliki potensi untuk bersinar dan mengubah dunia di sekelilingnya. Kisah yang baru saja Anda baca, dengan segala dramanya yang mengharukan, adalah murni rekaan imajinasi belaka. Setiap karakter yang hidup di dalamnya, alur cerita yang terjalin, dan latar tempat yang mungkin terasa nyata, hanyalah sebuah konstruksi naratif yang dirancang untuk menyampaikan pesan. Jika ada kesamaan nama tokoh, lokasi, atau kejadian dengan realitas yang ada, itu semata-mata adalah sebuah kebetulan yang tidak disengaja. Narasi ini hadir sebagai sebuah fabel modern, pengingat akan kekuatan tekad manusia, nilai kemanusiaan, dan pentingnya menghargai setiap individu, bukan sebagai cerminan peristiwa sesungguhnya dalam sejarah.